Silakan duduk. Permisi Pak. Permisi. Ya. Ini enggak di YouTube kan toh ya? Oh di YouTube kan, wah mesti hati-hati saya bicara di YouTube. Ya, selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 4. Kita tidak akan membaca semua, tapi pasal 4 ayat 1 sampai 3. Saya undang Ibu Bapak membaca bersama-sama Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 3. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Kemudian manusia bersekutu dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, hati Kain, dan Habel menjadi pembalap kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Iya, terima kasih. Yang kita pelajari sebetulnya sampai ayat ke-16, tetapi karena waktu kita baca 3 ayat saja. Nah, minta tolong sekarang HP di silent ya. Tidak ada yang WA-an, tidak ada yang bingung ini itu. Kecuali ada orang tua atau famili yang di ICU boleh tetap pegang HP itu sendiri. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau jujur saya senang kalau diminta ibadah di sini. Karena apa? Karena suami istri, ownernya pasti datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya senang karena apa? Karena saya kenal Ko Wibin lama sekali sehingga saya tahu ini bukan sekedar menyuap Tuhan supaya memberkati usahanya, tetapi sarana untuk menyembah Dia. Sebab itu pada siang ini saya memberi tema yang agak berat sedikit, yaitu tentang dosa. Ibu Bapak bicara tentang dosa, biasanya orang tidak tertarik. Tapi kalau disuruh cari berkat, orang akan sangat tertarik. Tetapi kalau jujur, dosa ini sesuatu yang sangat-sangat perlu kita pertimbangkan dengan baik. Cukup banyak orang yang takut gemuk. Cukup banyak orang yang takut kena jerawat. Cukup banyak orang yang takut kena kanker. Tapi jarang orang Kristen pun yang takut berbuat dosa. Kenapa? Menganggap dosa itu normal. Menganggap dosa itu sesuatu yang bisa dimaafkan Tuhan. Dari satu sisi betul. Tapi kalau kita melihat kisah tentang Kain dan Habel ini, kita melihat sesuatu yang menarik. Saudara, kita sering berpikir bahwa kalau dosa ini berkembangnya itu lambat, perlahan-lahan. Tapi dari kisah Adam dan Hawa, dari melanggar makan buah, langsung ke dosa pembunuhan. Saudara bicara tentang pembunuhan, itu tidak enak. Apalagi kalau pembunuhan antar keluarga. Jadi hanya dalam satu generasi sudah ada dosa yang serius, yaitu apa? Pembunuhan antar saudara kandung. Ibu Bapak, jangan pernah lupa, saudara dan saya berdosa ini bukan karena melakukan dosa, tapi kita berdosa ini karena kodrat kita. Saya ambil contoh. Di Afrika ada singa yang menggigit orang, 10 meninggal. Apakah dia binatang buas? Ya. Di taman safari ada singa yang nggak menggigit orang sama sekali. Kalau kita datangi dengan mobil, dia malu-malu, berlari. Pertanyaan saya, singa di taman safari juga binatang buas atau tidak? Sama-sama, hanya dia tidak mendapat kesempatan. Ibu Bapak, kita berdosa bukan karena melakukan saja, tapi kita berdosa karena kodrat kita. Ya seperti singa, di mana saja dia binatang ganas, menggigit orang, mencapik-capik orang. Nah, pelajaran apa untuk kita? Dia pelajaran untuk Kain. Kain itu tidak belajar dari papa mamanya membunuh. Kain itu cuma dari pohon makanan yang dilarang Tuhan,
papa mamanya melanggar. Dia tidak pernah belajar membunuh. Tapi dari mana akar masalah membunuh ini? Ya karena kodratnya dia itu. Yang menarik lagi, sebetulnya Kain ini marah sama Tuhan. Soalnya persembahannya tidak diterima. Ada dua tafsiran. Kenapa persembahannya Kain tidak diterima? Pertama, kemungkinan Kain tidak mempersembahkan darah binatang. Kemungkinan kedua, sikap Kain yang buruk dalam menyembah Tuhan. Ibu bapak, kalau jujur, yang namanya manusia itu kadangkala lancang sama Tuhan, tidak sopan sama Tuhan. Berbeda dengan Nabi Elia. Saudara kalau lihat Nabi Elia, dia menghadapi raja yang jahat, dia tidak bertekuk lutut, sangat lantang, sangat berani. Dan ketika dia berdoa, api diturunkan dari langit seketika. Tapi yang menarik, ketika Elia berdoa supaya hujan turun yang sudah dijanjikan Tuhan, bagaimana kata Alkitab? Alkitab mengatakan Elia berdoa dengan kepala sampai di antara kakinya. Menunjukkan apa? Elia ini sangat hormat sama Tuhan. Ibu bapak, saya pikir dengan 2 tahun kita dilanda COVID, kita belajar satu hal. Hidup ini rentan. Hidup ini tidak bisa dipastikan. Dan saya pikir juga sekarang tidak bisa orang mau sombong. Sombong apa? Yang meninggal kaya juga banyak, betul ya? Dengan kata lain, wah, yang namanya Tuhan itu harus dihormati, disopan santuni. Tapi menarik dengan Kain. Kain ini lancang sekali, berani. Ketika ditegur Tuhan, di manakah Habel? Aku ini penjaga adikku tak? Sama Tuhan, katanya orang keturunan Tionghoa, Mek Yuli mau. Tidak ada kesantunan. Tapi yang menarik, Alkitab berkata, Kain, kamu jangan iri. Dosa itu seperti binatang buas yang akan menerkam kamu kalau kamu biarkan. Ibu bapak, ini kejadian pasal 4. Belum sampai ke Efesus ribuan tahun lalu. Efesus berkata, orang yang berdosa itu memberi kesempatan kepada setan. Sekarang secara praktis saya memberitahu kepada ibu bapak akibat-akibat dosa. Akibat pertama daripada dosa, dosa itu bisa mengenai anak cucu kita. Loh Pak Lim, bagaimana kata Alkitab yang mengatakan seperti Yeskiel, papa berdosa, anak tidak menanggung. Anak berdosa, papa tidak menanggung. Betul. Papa pembunuh, anak tidak bisa dimasukkan pengadilan untuk dihukum. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang seperti kartu domino, ada efeknya. Kain ini efeknya apa? Dia susah dan anaknya juga kena masalah dia. Ibu bapak, dosa pertama itu membuat efek buruk kepada anak kita. Contoh saja, secara fisik. Kalau papa mamanya hipertensi, kalau papa mamanya alergi, betul enggak? Anaknya kemungkinan akan alergi dan hipertensi, betul ya? Sebab itu yang namanya genetika menurun. Yang kedua, secara sosial. Kalau papa mamanya suka judi, minum minuman obat penenang, anaknya bisa kena dampaknya apa? Jatuh miskin. Ketiga, menurut saya ini yang ngeri saudara sebetulnya, psikologis. Kalau papa mamanya suka tengkar, anaknya nanti mengalami trauma. Saya ini seorang guru, tapi juga banyak keliling. Saya banyak dimintai nasihat. Kadangkala orang tua tidak sengaja, mana ada orang tua anaknya ada masalah? Tidak ada. Tapi karena cara mendidiknya tidak baik,
efeknya itu sampai ke anaknya. Saya pernah pelayanan di satu gereja. Suami istri itu, yang suami ganteng, yang istri menurut saya ya cantik. Dua-dua penghasilannya di atas rata-rata. Tapi yang menarik, suami istrinya ada problem, yaitu apa? Tidak percaya diri. Akibatnya apa? Ingin mendapatkan massa di gerejanya. Sampai gerejanya clash, pecah. Masalah apa? Harga diri yang rapuh, mudah tersinggung. Kalau kita telusuri lebih jauh, karena kadangkala orang tua itu jarang memuji. Orang tua sendiri suka bertengkar, sama anak tidak memuji, tidak menyatakan kasih, sampai harga diri anaknya ambruk atau yang disebut traumatis. Yang keempat, menurut saya ini lebih fatal lagi, yaitu rohani. Moral. Kalau papa mamanya suka ngemol, minta anaknya supaya rohani, ya enggak bisa toh. Suka berdoa, suka baca Alkitab, enggak bisa toh. Di rumah omongannya kotor, omongannya kasar, lalu minta anaknya omongannya seperti Ibu Teresa. Ya mimpi toh saudara. Saudara lihat Daud. Seorang raja yang sangat baik, berkenan di hati Tuhan. Tetapi ketika dia berselingkuh, apa kata Alkitab? Tak ampuni dosamu. Tapi pedang tidak akan lepas daripada keluargamu. 4 anaknya laki mati, 1 diperkosa. Saudara ngeri. Sebab itu sebagai orang Kristen, kita tidak boleh main-main dengan dosa. Kain ini berdosa, efeknya sampai ke keturunannya. Saudara boleh baca Alkitab. Loh Pak, kalau kita saleh, apakah anak cucu kita bisa saleh? Ya enggak tentu. Tapi paling enggak efek itu sangat besar untuk anak cucu kita. Saya dulu kalau sakit gigi pergi ke satu dokter gigi, namanya dokter A begitu. Dia orang Finlandia. Dia pernah omong sama saya, Pak Lim. Saya ini dokter di Indonesia, istilahnya itu gratisan. Kalau yang datang mahasiswa saat, dosen saat, orang I3 tempat saya menjadi guru, datang tidak bayar. Cuma bahan-bahannya sajalah. Saya di Finlandia, gaji saya besar. Tapi yang menarik, dia buat statement sampai sekarang saya ingat. Tapi tidak apa-apa Pak Lim. Mungkin kehidupan saya sekarang sulit. Tapi Tuhan akan membalaskan kepada anak cucu saya. Memang kalau jujur tidak pasti. Tidak pasti. Tapi ingin saya katakan, Tuhan itu satu pribadi yang baik. Ketika kita hidup saleh, kita tidak diabaikan oleh Tuhan. Jadi pertama, dosanya Kain ini sudah diingatkan seperti singa, seperti binatang buas yang akan menerkam kamu kalau kamu tidak atasi dosa itu. Yang menarik, perjanjian baru sekarang sudah lengkap. Kita bisa belajar. Ketika kita berdosa, efeknya bukan domino kepada anak kita saja, tapi efek yang mengerikan yang kedua, yaitu hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai, saudara. Di depan rumah saya ada 2 pohon mangga. Setiap musim mesti keluar pohon mangga. Tidak pernah keluar mentimun, semangka. Artinya apa? Apa yang kita tanam akan keluar. Tahun 80-an saya kuliah di satu tempat. Saya ini orangnya suka mencatat, suka belajar, suka mencatat. Saya catat kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Kalau jujur saya tidak lebih baik dari setiap hamba Tuhan manapun. Setiap kita ini orang berdosa yang butuh anugerah Tuhan. Dan kita bisa jatuh sewaktu-waktu. Sebab itu tidak boleh sombong sedikit pun. Tahun 80-an ada satu pendeta, jemaatnya 7.000 saudara. Yang menarik, dia ini memang nakal saudara. Dipakai Tuhan, 7.000 jemaatnya. Satu ketika dia maaf bawa BTS di negaranya dari tepi jalan. Loh, kok dilala mobilnya urusan dengan polisi. Sehingga diekspos surat kabar, ketahuan dia bawa BTS.
Jadi begitu berdosa, ya mungkin itu entah keberapa kalinya, langsung ketangkap basah. Tapi yang menarik, tahun 2000-an, ada satu pendeta yang lebih top lagi. Saya tidak bisa nyebutkan. Jemaatnya luar biasa, bukunya yang saya beli banyak. Hamba Tuhan top sekali. Saudara tahu apa? Akhirnya dia diinvestigasi. Sampai datangkan orang luar dari gerejanya. Terlibat belum tentu perselingkuhan, tapi perbuatan tidak senonoh. Sehingga dia harus mengundurkan diri. Yang satu lagi, hamba Tuhan juga top lagi. Tahun 2000 ke atas ini. Melecehkan wanita. Dan yang menarik, diberitahukan sama yayasannya, tidak dikopris, dibela dia. Begitu dia meninggal, diinvestigasi lagi. Ketahuan. Pelajaran apa? Pertama, ada dosa yang langsung ketahuan. Yang kedua, ada dosa yang belasan tahun baru ketemu. Yang ketiga, ada dosa yang setelah mati baru ketemu. Loh Pak, Ibu, Bapak, saya tidak nangkut-nangkutin. Skandalnya, dosanya Kain ini di rumah tangga, tidak ada yang tahu. Tapi yang tersembunyi ini di surga terbentang luas. Skandal yang ada di dunia terbentang luas di surga. Dan tabur tuai itu akan terjadi. Paling tidak untuk hidup kita. Sebab itu saya minta dengan hormat, kalau saudara karyawan, belajarlah jujur. Kalau saudara dan saya sebagai istri, jangan mikirkan suaminya orang lain. Kalau saudara suami, jangan ngelerek istrinya tetangga. Tergoda itu wajar, tapi jangan dibiarkan. Kalau ngeklik video atau HP, jangan pernah ngeklik video porno. Loh Pak Lim, apakah tidak tertarik? Setiap orang tertarik. Tapi masalahnya, dosa itu seperti binatang buas akan menerkam kita. Tapi ada hukum tabur tuai itu sendiri. Yang menarik, kata-kata Tuhan di Kejadian 4 sama-sama dengan kata-kata Tuhan melalui Paulus di Efesus 4, 26, 27. Apa katanya? Kalau marah, jangan berkepanjangan. Jangan dendam. Kalau dendam, kamu akan diganggu roh jahat. Jadi dosa itu berakibat pada anak cucu kita. Dosa itu berakibat sama kita tabur tuai. Dosa itu juga berakibat kepada apa? Setan. Kalau bicara setan, saudara tidak usah tak omongi, percaya semua, betul enggak? Untuk orang kita, orang Indonesia, di Jawa ini, wah wis tidak usah omongi soal setan, kita percaya. Saya ingat, saya pernah minta satu pegawai untuk kerja di tempat saya, insidentil begitu. Begitu bekerja, ditinggal kerjaannya. Saya kaget loh, orang ini kok gini ya. Akhirnya saya WA dia ngomong, Pak, saya mendapat suara Roh Kudus, katanya dia. Bagaimana? Suaranya itu di batin atau di telinga? Telinga, Pak. Oh coba dengar, aku kepingin tahu apa omongan Roh Kudus. Saya tidak boleh bantu Bapak. Karena waktu itu kata Roh Kudus, dan saya tahu di rumah Bapak itu ada penunggunya. Ada penunggunya. 4 kali saya diberitahu di telinga saya ada penunggunya. Saya tidak banyak omong. Cuma saya hanya mau tanya kepada saudara. Bicara tentang setan. Seperti kata peristiwa Kain dan peristiwa Efesus, kemarahan itu netral. Tapi kalau sampai dendam, sampai pahit, sampai benci, sampai ingin mencakar orang, nah, saudara mengundang setan itu, saudara. Apakah ada rumah yang lokasinya itu ada penunggunya? Jawaban saya sederhana, jawaban saya begini. Tidak ada rumah yang tidak kedap sama setan. Tapi kalau hidup saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, di mana saudara, dan Roh Kudus kan di batin kita. Tempat itu juga sakral, suci.
Setan bisa mengganggu, tapi tidak mungkin bisa nempati. Tapi, kalau saudara iri, benci, dendam, saudara akan berkata, ayo setan, dateng ganggu aku. Saudara, kalau saudara tidur di kamar sebegini, lalu di depan itu ada 1000 kacoak berterbangan, saudara buka pintu, kacoak itu akan masuk. Mengeriap di kamar kita, masuk di lantai kita. Betapa bodoh orang Kristen, berdosa dengan tidak jujur, pornografi, berselingkuh, dendam, khususnya dendam itu tidak baik. Semua dosa tidak baik, tapi dendam itu umum saudara, dan marah berkepanjangan. Suami istri kalau bertengkar, tahun 2014 lalu kamu ngomong apa sama saya? Loh, sudah 2014. Ya bu, diungkit-ungkit sekarang toh. Sudah selesai itu. Dan yang terakhir, jangan bikin Allah murka. Allah itu baik saudara. Ketika Kain berdosa masih ditanyai, loh mana adikmu? Saya penjaga tak? Darahnya adik itu nuntut ke saya. Waduh, kalau gitu saya akan dibunuh orang. Tidak, kamu tetap tak lindungi. Saya ini sama Tuhan itu bingung kalau jujur. Jujur bingung. Saudara dan saya pernah diludahi orang? Nggak pernah toh ya. Kalau saudara tahu mau diludahi sepupu saudara, mau saudara ke rumahnya? Nggak mau. Tapi Tuhan Yesus yang adalah Allah Tritunggal, tahu mau diludahi, tahu mau dicambuk, tahu mau ditikam, toh masih datang ke dunia. Dan kata Alkitab apa? Yesus berbelas kasihan. Yesus meratap orang Israel zaman itu. Artinya apa? Yesus itu mencintai orang yang melukai dia. Sebab itu inilah target kekristenan. Lahir baru itu anugerah. Percaya Yesus membawa ke surga itu grace pemberian. Tapi target saudara dan saya sebagai orang Kristen, mengasihi orang. Ya tentu saja kita tidak boleh mensentimentilkan kasih. Alkitab juga berkata, kalau salah, tegur 4 mata. Tidak mau, cari saksi. Tidak mau lagi, bawa ke gereja, diusir. Bukan berarti dibuang, tapi supaya dia jerah dan bertobat. 1 Korintus 5 juga mengatakan, kalau dosanya kenemenan, kelewatan, maka orang itu harus diserahkan ke setan. Bukan berarti supaya mati rohnya, tapi supaya didisiplin Tuhan. Pelajaran untuk kita apa? Ibu bapak, target saudara dan saya adalah serupa Yesus. Serupa Yesus itu apa? Artinya baik sama semua orang dan baik juga sama musuh. Sebab itu saya usul, kalau saudara punya musuh, bersyukurlah. Maka saudara akan dibentuk serupa Yesus. Siapa musuh kita? Biasanya bukan orang di Afghanistan yang jauh sana atau orang di New York, enggak. Biasanya musuh kita itu siapa? Ipar kita. Betul? Tetangga kita. Mertua kita. Menantu kita. Klien kita. Ya orang yang dekat-dekat kita itu. Sebab itu, kalau mau saudara seperti Yesus, saudara juga harus punya orang seperti Yudas. Artinya apa? Orang yang melukai saudara. Saudara harus belajar jangan melukai orang, jangan menimbulkan salah paham, jangan ngajak orang bertengkar. Tapi saya yakin, saudara akan disalahpahami, dilukai, bahkan difitnah. Nah, waktu itulah karakter saudara baru kelihatan. Seorang sedang pacaran, mau menikah, datang ke pendeta. Pak pendeta tolong diberkati ya, kami saling menyintai. Oh baik, pernah bertengkar? Enggak pernah, kami terlalu mencintai. Apa kata pendeta? Saya tidak berkati kamu dulu, pulang, tengkar dulu. Setelah dapat mengatasi pertengkaran, baru datang tak berkati.
kelihatannya ini gampang. Kita berumah tangga tahu, pertengkaran itu wajar, ketidakcocokan itu wajar, tapi hati yang berkorban, hati yang melayani, itu perlu kasih dari Tuhan. Setuju? Mobil dari pacet, dari tretes, digelondongkan saja, jalan tanpa mesin. Tapi coba dari Pandan suruh naik ke tretes, tanpa mesin. Nggak bisa. Disuruh mengasihi orang yang santun dengan kita, gampang. Disuruh mencintai anak kita yang lucu, gampang. Disuruh mengasihi istri yang suka mencakar kita. Wah, itu anugerah. Butuh Roh Kudus dan butuh karakter yang baik. Ngasih tetangga yang suka ngasih kita sayur asem, gampang. Wong peduli sama kita. Tapi tetangga yang anjingnya gonggong terus, yang juajinya bukan main. Wah, itu butuh Roh Kudus, butuh mujizat dari Tuhan, ya. Jadi ingat Ibu Bapak, dosa itu punya efek sama anak cucu kita. Yang kedua, dosa itu sistem tabur tuai. Sudah tidak bisa dipungkiri. Apa yang kita tanam akan kita tuai suatu saat. Ketiga, dosa itu mengundang setan. Ayo datang. Rusaan keluargaku, rusaan rumah tanggaku, rusaan fisikku. Dan yang ngeri, Tuhan itu punya batas toleransi yang tidak bisa kita lewati. Diampuni. Tapi kalau terus-menerus, bukan berarti Tuhan kalap, Tuhan kehilangan kesabaran, tapi Tuhan akan ngomong, kamu bucing li. Utang sekali tidak bayar, boleh lah. 2 kali ya, cincai lah. 3 kali lu mau utang lagi. Ya tidak bisa toh. Loh Pak, apa artinya mengampuni 70 kali, 7 kali? Jangan lupa ayat juga yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita. Siapa yang ada niat jahat, Tuhan juga tidak menjawab doa. Jadi Alkitab itu harus dilihat secara utuh. Jangan dicuplik sini yang menguntungkan kita. Tidak. Tuhan itu sangat mencintai kita. Tapi juga sangat adil dan suci. Istri yang baik tidak bisa ngomong, aku sayang kamu, tapi kamu tidak apa-apa berselingkuh sama siapa aja. Tidak bisa. Justru karena aku sayang kamu jaga. Jangan sampai berselingkuh. Ya, jadi peristiwa Kain ini menarik. Dosa yang berat pada generasi kedua, pembunuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak, seorang guru, seorang penginjil tidak lebih baik daripada saudara. Kita semua dari darah daging bergumul dengan dosa kita masing-masing. Justru semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita yakin kita ini rapuh. Tanpa Tuhan, kita seperti mobil yang dari Pandaan ke Tretes. Tidak bisa naik. Kita butuh Roh Kudus. Sebab itu izinkan Roh itu menerangi saudara. Mungkin saudara lagi dendam kepada ipar saudara. Lagi benci kepada tetangga saudara. Marah tidak salah. Tapi kalau sampai benci dan dendam, mau balas dendam, itu sudah tidak boleh. Dosa apa saja mengundang roh jahat bekerja. Dosa apa saja mengundang tangan Allah untuk memukul pantat kita. Sebab itu dalam 1-2 menit saya minta saudara meresponi firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, jadikan kami pelaku firman-Mu. Ketika kami mendengar musik, menonton televisi, tidak harus kami responi. Kami nikmati saja cukup. Tapi ketika kami mendengar firman-Mu, kami tidak mendengar ceramah tentang etika dan moral, tapi kami mendengar pesan dari surga. Sebab itu Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu.
Kami bersyukur perusahaan ini 2 minggu sekali mengadakan ibadah. Engkau tahu ibadah tanda kami bergantung kepada Dikau. Tanda kami mendeklarasikan Engkau adalah Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya berdoa untuk honor dari perusahaan ini dengan anak, cucu, menantu, dan keluarga besar. Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari COVID, jauhkan mereka dari yang jahat, dan tolong mereka merangkul Allah di atas segala-galanya. Untuk kami semua, kami punya kesusahan sendiri-sendiri Tuhan. Mungkin ada yang terikat dengan hutang, ada yang ditinggal orang yang kami cintai, ada yang lagi sakit serius, ada yang tidak bisa diutarakan bahkan kepada orang tua, suami maupun istri. Roh Kudus yang baik, hibur kami, tolong kami untuk tidak berpaling kepada tahayul-tahayul, tapi merangkul Dikau. Kami berdoa untuk ratusan, mungkin ribuan orang yang dipengaruhi oleh perusahaan ini. Berkati mereka, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk kami. Juga untuk setiap karyawan yang tidak bisa datang beribadah ke tempat ini. Tuhan lawat, Tuhan beri kerinduan. Supaya mereka menjadi karyawan yang baik, yang jujur, tapi sekaligus menjadi penyembah Allah yang aktif. Terima kasih Tuhan. Saat ini dalam waktu 1-2 menit, kami izinkan Roh-Mu menegur batin kami. Berbicara melalui firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke worship leader.